Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Umam, NIM 1911411045 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Secara Daring dengan Komitmen Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan penelitian. Dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah satunya di faktor pembelajaran. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menjaga jarak lebih dari 1 meter dan setiap orang tanpa terkecuali, untuk menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, atau pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan untuk beraktivitas di kelas bersama secara tatap muka. Oke, langsung saja. Dari bab 1, latar belakang. Prestasi belajar adalah kemampuan individu yang diperoleh dari proses belajar. Artinya bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh mahasiswa dalam usaha belajar yang dilakukan. Dengan kata lain, prestasi belajar merupakan produk dari suatu proses. Proses yang dilakukan mahasiswa adalah kegiatan belajar, dan prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai atau indeks prestasi, atau bisa disebut dengan IP, yang diperoleh dari hasil pengukuran prestasi belajar. Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil perbuatan belajar yang menggambarkan taraf kemampuan individu setelah menjalani proses belajar dan berlatih secara sengaja dengan menimbulkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih maju. Prestasi belajar mahasiswa juga dapat dipengaruhi oleh komitmen yang dimiliki mahasiswa untuk giat belajar. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran secara daring pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring? Yang kedua, apakah komitmen pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh pembelajaran secara daring terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keperawatan komunitas, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin melanjutkan penelitian terkait. Yang kedua, bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi pustaka sehingga dapat menjadi sumber masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pembelajaran secara daring dengan komitmen terhadap prestasi belajar mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan peneliti di bidang ilmiah dan untuk menambah teori yang sudah dipelajari dalam studi lapangan. Dari bab 2 yang pertama, ada kajian teori. Teori penerapan tujuan pertama kali dikembangkan dan disempurnakan oleh Locke pada tahun 1960. Teori penerapan tujuan menyatakan bahwa penjelasan motivasi paling langsung yang paling sederhana tentang mengapa beberapa orang bekerja lebih baik daripada yang lain adalah karena mereka memiliki tujuan kinerja yang berbeda. Inti dari teori penetapan tujuan. Yang pertama ada tujuan spesifik.
yaitu yang sulit menghasilkan kinerja yang jauh lebih tinggi daripada tujuan yang mudah tanpa tujuan, atau penetapan tujuan abstrak seperti mendorong orang untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua, mempertahankan kemampuan konstan. Semakin tinggi tujuan, semakin tinggi kinerjanya. Yang ketiga, variabel seperti pujian, umpan balik, atau keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, penetapan tujuan. Selain mempengaruhi 3 mekanisme motivasi, yaitu pilihan usaha dan ketekunan, juga dapat memiliki manfaat kognitif. Itu dapat mempengaruhi pilihan, upaya, dan ketekunan untuk melakukan cara mencapai tujuan. Sebenarnya ada suatu tujuan dibuat lebih spesifik, yaitu ada 2, kuantifikasi dan enumerasi. Kuantifikasi adalah membuat suatu tujuan dapat diukur. Misalnya, dengan semester ini mencapai IPK 3,75 daripada meningkatkan IPK saja. Yang kedua ada enumerasi, adalah mendefinisikan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan daripada hanya mendefinisikan tujuan saja. 4 cara menetapkan tujuan yang dapat mempengaruhi hasil. Yang pertama ada pilihan. Tujuan dapat mempersempit perhatian seseorang dengan mengarahkan mereka ke aktivitas yang relevan dengan sasaran dan dari tindakan yang tidak relevan dengan sasaran. Yang kedua ada upaya. Tujuan mungkin membuat seorang lebih berusaha. Misalnya jika seorang mahasiswa meraih IPK 3 di semester 2 karena belajar 2 jam per hari. Kemudian mahasiswa tersebut ingin meraih IPK 3,5 di semester 3. Maka dia akan belajar lebih keras dan menambah waktu belajarnya menjadi 4 jam per hari agar mampu meraih IPK yang ingin dicapainya. Selanjutnya kegigihan. Tujuannya dapat membuat seseorang lebih bersedia untuk mengatasi kemunduran. Yang terakhir, kognisi. Tujuan dapat menyebabkan seseorang mengembangkan dan mengubah perilakunya. Komitmen tujuan. Pentingnya hasil yang diharapkan dari pencapaian tujuan. Jadi sebelumnya orang bekerja lebih baik jika mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek lain sejalan dengan komitmen tujuan juga penerimaan tujuan ini. Ini adalah kemauan individu untuk mengejar tujuan spesifik. Ada 3 moderator yang menunjukkan keberhasilan penetapan tujuan, yaitu yang pertama ada pentingnya hasil yang diharapkan dari pencapaian tujuan. Self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa mereka mampu mencapai tujuan. Dan komitmen terhadap diri sendiri dan orang lain. Janji yang dimiliki kepada diri sendiri dan keterlibatan orang lain dapat sangat meningkatkan komitmen. Salah satu kunci utama yang membuat individu berkomitmen adalah penghargaan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kerangka teori. Kemampuan belajar atau learning volition didefinisikan sebagai kemampuan seorang untuk bertahan pada komitmen belajar yang telah dibuatnya. Keterkaitan antara motivasi, komitmen awalnya, dan the experience of volition dengan perilaku seseorang dapat ditunjukkan seperti pada gambar, yaitu yang pertama ada motivasi. Next, lanjut menjadi komitmen belajar. Dari komitmen belajar ini, ketika kita pembelajaran secara daring ada 2, tinggi atau rendah. Ketika kita memilih tinggi, itu akan mempengaruhi perilaku belajar. Dan ketika yang dipilih itu rendah, itu mempengaruhi perilaku selain belajar. Selanjutnya ada kerangka konsep penelitian. Dari gambar tersebut saya jelaskan, motivasi belajar adalah suatu dorongan atau penggerak mahasiswa yang dapat melakukan aktivitasnya di bidang pendidikan, terutama pada belajar untuk
dapat meraih prestasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seseorang individu yang memiliki motivasi belajar akan terlihat saat selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus dan konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Individu yang memiliki motivasi belajar tinggi akan dapat menyelesaikan segala kewajiban, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, akan tekun dan memiliki kemandirian yang tinggi. Sedangkan individu yang memiliki motivasi belajar rendah akan terlihat sangat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan secara malas dan tidak memiliki kemandirian belajar yang rendah. Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar karena dengan adanya motivasi, belajar akan mendorong semangat dalam belajar. Sebaiknya rendah motivasi menimbulkan lemahnya semangat belajar. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah self-efficacy. Individu yang memiliki semangat kerja keras tanpa adanya keberhasilan yang diharapkan membuktikan tidak adanya kepercayaan mereka dalam melakukan dan mempertahankan usaha yang lebih tinggi. Upaya tinggi yang memiliki hubungan searah yang positif dengan suatu keyakinan dalam anggapan hal yang dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan kerja keras. Tetapi akan sebaiknya jika hubungannya searah negatif dengan keyakinan yang dimiliki, akan timbul anggapan bahwa kemauan yang dimiliki hanya sebagai topeng sehingga perjuangan tersebut kurang dari kemauannya. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan sampai akhirnya terbukti melalui penelitian. Pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh metode pembelajaran daring terhadap prestasi belajar dengan hipotesis penelitian sebagai berikut. Jadi ada dua. Yang awalnya itu pembelajaran secara daring, ada dua hal. Yang pertama ada pembelajaran secara daring dan komitmen. Jadi pembelajaran secara daring ini kita simbolkan HA1 dan komitmen HA2. Jadi HA1 itu pembelajaran secara daring pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring, dan HA2 komitmen berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa selama kuliah daring. Itu menghasilkan prestasi belajar dari dua ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, menyangkut pengumpulan dan analisis dan kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Sekian dari saya, terima kasih.